Kalau kamu bisa menjelaskan mengapa di saat yang bersamaan Australia mengalami kekeringan ekstrim, Peru justru tenggelam karena banjir, kamu sudah memahami salah satu fenomena paling kuat di planet kita. Tahun 1997, kejadian itu benar-benar terjadi. Bukan teori, bukan skenario film, dan yang mengatur semuanya bukan manusia, bukan mesin, melainkan air hangat yang bergerak pelan di Samudera Pasifik. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana pemanasan air laut dalam skala raksasa itu bisa mengubah pola cuaca di separuh dunia. Setiap 3 hingga 7 tahun sekali, sesuatu yang aneh terjadi di garis Khatulistiwa Pasifik. Arus angin timuran yang biasanya konsisten, melemah. Akibatnya, air laut permukaan yang hangat yang biasanya terdorong ke barat mendekati Asia Tenggara dan Australia justru bergerak balik ke timur menumpuk di dekat pantai Amerika Selatan. Suhu permukaan laut di sana bisa naik 1 hingga 3 derajat Celcius di atas normal. Angka itu terdengar kecil, bukan? Tapi coba bayangkan, peningkatan suhu itu terjadi di area seluas benua. Energi panas yang dilepaskan ke atmosfer dari area itu setara dengan jutaan bom nuklir yang diledakkan perlahan setiap hari. Itulah yang disebut para ilmuwan sebagai El Nino. Istilah El Nino sendiri sebenarnya berasal dari para nelayan di pantai Ekuador dan Peru. Mereka sudah menyadari pola ini sejak ratusan tahun lalu. Setiap menjelang Natal, air hangat dari utara sering menggantikan air dingin yang kaya nutrisi dari kedalaman. Karena fenomena ini muncul di sekitar hari Natal, mereka menamainya El Nino yang berarti anak laki-laki atau merujuk pada bayi Yesus. Yang bikin ilmuwan bingung selama berpuluh-puluh tahun, bagaimana mungkin perubahan suhu di satu titik Samudra Pasifik bisa mengatur pola hujan di Afrika Timur, memicu badai di California, bahkan menaikkan harga gandum di Chicago. Dan nanti ada satu temuan yang membuat semua teori klasik tentang El Nino goyah total, tapi kita mulai dari dasar dulu. Untuk memahami El Nino, kita perlu mundur sejenak dan memahami kondisi normalnya terlebih dahulu. Di Pasifik Ekuator, dalam kondisi biasa, angin pasat bertiup dari timur ke barat. Angin ini mendorong air hangat permukaan bergerak ke arah Asia Tenggara dan Australia bagian utara. Akibatnya, air di dekat pantai Amerika Selatan menjadi lebih dingin karena air dingin dari kedalaman naik menggantikannya. Proses ini disebut upwelling. Air dingin ini kaya akan nutrisi seperti nitrat dan fosfat dari dasar laut. Nutrisi itu menjadi makanan bagi fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan seluruh ekosistem laut di sana. Itulah mengapa perairan Peru dan Ekuador punya populasi ikan yang sangat melimpah. Dalam kondisi normal, semua sistem ini bekerja dalam keseimbangan yang sangat rapuh. Ketika El Nino terjadi, keseimbangan itu runtuh, angin pasat melemah drastis. Air hangat yang seharusnya menumpuk di barat Pasifik justru bergerak ke timur. Upwelling di pantai Amerika Selatan berhenti. Akibatnya, industri perikanan di Peru bisa ratusan juta dolar karena ikan-ikan migrasi ke perairan yang lebih dingin. Tapi dampaknya tidak berhenti di sana. Sistem atmosfer global itu seperti domino raksasa yang saling terhubung. Ketika Pasifik tengah memanas, pola tekanan udara berubah. Di Australia dan Asia Tenggara, curah hujan bisa turun drastis. Kekeringan panjang meningkatkan risiko kebakaran hutan besar-besaran. Tahun 2015 dan 2019 menjadi contoh nyata di Indonesia dan Australia. Di Afrika Timur, El Nino sering memicu curah hujan berlebih yang menyebabkan banjir bandang. Bayangkan, satu anomali suhu di Pasifik bisa membuat Kenya kebanjiran sekaligus membuat Thailand kekeringan di waktu yang bersamaan. Jarak antara dua bencana itu ribuan kilometer, tapi keduanya dipicu oleh satu sumber yang sama. Dan yang sering terlupakan, El Nino bukan hanya soal cuaca ekstrim, tapi juga soal ekonomi global. Harga komoditas seperti kopi, gula, dan gandum bisa melonjak tajam karena produksi di negara-negara produsen utama terganggu. Penelitian dari Dartmouth College memperkirakan kerugian ekonomi global akibat El Nino tahun 1997 sampai 1998 mencapai 5,7 triliun dolar selama 5 tahun setelah kejadian. Angka itu lebih besar dari seluruh PDB Jepang saat itu. Tapi ada sisi yang jarang dibahas. Ketika El Nino melanda Amerika Selatan, pola hujan berubah drastis di sisi lain benua. Pantai barat Amerika Selatan yang biasanya kering seperti gurun Atacama bisa menerima hujan lebat yang memicu banjir bandang dan longsor.
Karena itulah El Nino kadang disebut pembunuh diam-diam, bukan karena langsung menghancurkan seperti tsunami, tapi karena efeknya menyebar perlahan dan menghancurkan fondasi kehidupan, pangan, air, dan stabilitas ekonomi. Ada satu fakta yang mungkin belum kamu tahu. Sejak tahun 1950-an, El Nino tercatat semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat. Para peneliti dari NOAA dan berbagai institusi iklim dunia terus mempelajari apakah tren ini berkaitan dengan pemanasan global secara keseluruhan. Jadi El Nino bukan sekadar nama eksotis dari Amerika Latin, ini adalah cerminan dari betapa saling terhubungnya sistem di planet kita. Kalau kamu merasa penasaran, coba cek data cuaca di kotamu sendiri selama tahun-tahun El Nino dan bandingkan dengan tahun biasanya. Ceritakan hasilnya di kolom komentar, aku penasaran apakah polanya terlihat jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman atau keluargamu yang penasaran soal cuaca ekstrim, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa menjelajahi topik serupa lagi. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.